قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, setelah sekian lama menjadi teka-teki, apa alasan Miftah menolak ketika ditawari jabatan sebagai Menteri Agama oleh calon Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Pada saat itu masih calon, mau mencalonkan diri, Pak Prabowo Subianto. Pada waktu itu, Miftah ini alias Taim pernah ditawari jabatan sebagai Menteri Agama tapi menolak dengan alasan gaji dari Menteri Agama itu cuma berapa? 18 juta kalau nggak salah kaum muslimin ya. Coba kita simak lagi videonya kaum muslimin. Saya itu dari dulu kalau terus di pejabat saya nggak mau. Mas Erick Thohir, Gus mau nggak jadi komisaris BUMN? Nggak mau saya. Sudah deh, saya nggak mau terlibat hal. Sampai hari ini saya belum mau. Kayak kemarin saya cerita Mas, Menteri Pertahanan datang ke pondok saya, Mas Prabowo, Gus doakan saya mau nyalon. Oh silahkan, dukung Gus dukung. Gus minta mau nggak jadi Menteri Agama kalau saya jadi presiden? Nggak mau. Saya tahu Pak, Menteri Agama gajinya cuma 18 juta. Kalau saya jadi Menteri Agama yang seneng lurahnya petong sewu, ngundang pengajian gratisan, dok karben. Saya bilang nggak usah. Lagian apa? Itu mengurangi kemerdekaan saya dengan jamaah. Kalau saya jadi Menteri Agama, saya hanya bisa keluar dari kantor Sabtu dan Minggu. Yang lain saya nggak bisa belusuan bersama para jamaah. Maka saya sadar diri. Nah kaum muslimin, itu tadi alasan-alasan Miftah menolak ketika ditawari jabatan sebagai Menteri Agama. Yang pertama masalah gajinya kecil. Gajinya cuma 18 juta. Yang kedua katanya menghilangkan kemerdekaan dia. Karena kalau jadi Menteri Agama nanti liburnya cuma hari Sabtu sama Minggu. Ya, itu mengurangi kedekatan Miftah dengan jamaahnya. Ya wajarlah kaum muslimin kalau Miftah itu ketika ditawari jadi Menteri Agama menolak dengan alasan gajinya cuma 18 juta. Karena memang kalau dibandingkan dengan hasil ceramahnya Miftah 1 jam, itu nggak ada apa-apanya. Ya. Miftah ceramah 1 jam itu sama dengan gaji Menteri Agama 4 bulan lebih. Ya. Bahkan mungkin bisa lebih dari 5 bulan kaum muslimin ya. Karena Miftah ini pernah nggak terima ketika diberikan gaji 75 juta satu kali ceramah kaum muslimin. Nggak terima. Dia kembalikan uangnya kaum muslimin. Karena dia nggak terima. Penyanyi itu dibayar 150 juta hanya dengan 5 lagu yang dinyanyikan. Sementara Miftah ceramah itu cuma dibayar 75 juta. Nggak terima Miftah. Apalagi jadi Menteri Agama. 1 bulan cuma 18 juta. Ya. Coba kita lihat pengakuan dari si Miftah kaum muslimin. Jadi ini bukan Miftah ya. Bukan fitnah kaum muslimin ya. Ini fakta. Pengakuan dari Miftah sendiri bahwa Miftah ini nggak terima ketika dikasih gaji 75 juta sekali ceramah. Dia merasa nggak pantas ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Saya waktu itu diundang sama pengusaha batu bara Pak, syukuran, sama penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, saya ngaji 1 jam. Selesai acara, penyanyi dangdut dikasih 150 juta, saya dikasih 75 juta. Uang saya kembalikan. Pak, saya nggak terima uangnya. Kenapa Gus? Anda itu lucu. Kiai yang ngaji 1 jam untuk pencitraan kamu membangun moralitas, kamu kasih 75 juta. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, kamu kasih 150 juta. Buka didik jos 150 juta. Saya bilang sama dia, mohon maaf Pak, kalau caranya seperti ini, anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita jadi artis dangdut dibandingkan jadi kiai. Saya nggak mau. Kalau
Anda pengen bantu saya, udahlah saya nggak usah Anda kasih. Tapi besok kalau Anda ngundang Ustadz, tolong dihargai lebih mahal daripada penyanyi dangdut. Akhirnya saya pulang dikasih 200 juta. 200 juta kaum muslimin. 200 juta. Itu gaji Menteri Agama. Ya hampir setahun, 11 bulan lebih lah kaum muslimin. Ya, gaji Menteri Agama 11 bulan nggak sampai 200 juta. Kalau kita kalikan 18 juta per bulannya kaum muslimin. Makanya Miftah nolak jadi Menteri Agama. Jadi Menteri Agama sebulan cuma 18 juta. Ini ceramah 1 jam dikasih 75 juta nggak terima dengan alasan kok penyanyi dangdut lebih mahal daripada ustadz. Ya, akhirnya dikasih 200 juta. Ngaji 1 jam dikasih 200 juta. Makanya wajar kalau menolak jadi Menteri Agama yang gajinya cuma 18 juta. Kan enak ya. Cuma goblok-goblokan orang, ngocol, ngeluarkan perkataan-perkataan yang nggak bener tapi dianggap lucu. Ya, gajian 200 juta 1 jam ceramah. Ya jelas milih jadi penceramah lah. Ya. Dan Miftah ini nggak mikir. Coba gaji, kalau Miftah punya pondok pesantren betul itu ya, di Ora Aji itu. Ya, kalau punya guru, ya punya ustadz karyawannya si Miftah, gajinya berapa sih? Coba sekarang ditanya itu gaji guru-gurunya berapa? Apa mungkin gajinya sampai ratusan juta? 1 bulan, jangan 1 jam, 1 bulan. Sampai nggak ratusan juta? Jangankan ratusan juta, puluhan juta, nyampe apa nggak? Coba. Ini pertanyaan besar sebenarnya kaum muslimin. Kalau memakai logikanya si Miftah. Guru ngajar santri selama 1 bulan digaji berapa sama Miftah? Kok Miftah sekali ceramah 75 juta nggak terima? Karena apa? Yang nyanyi 5 lagu dibayar 150 juta. Coba. Wong ngaji ngisi ceramah. Kok seperti itu kaum muslimin? Apalagi kalau kita lihat ceramah-ceramahnya yang nggak ada isinya. Ya cobalah kita simaklah kaum muslimin ceramah-ceramahnya si Miftah. Dia mau berhadapan dengan orang yang di Sarkem, orang di klub malam, dengan dihadapkan dengan masyarakat umum, isinya perempuan-perempuan, ibu-ibu, anak-anak dan sebagainya, nggak ada bedanya. Kata-katanya tetap ya banyak yang nggak beradab lah kaum muslimin ya. Coba lihat seperti ini kaum muslimin. Jadi kami berpikir sangat aneh. Orang ngaji seperti ini katanya ngaji. Dibayar 1 jam 200 juta. Kan aku dugem. Duduk gemetar. Kok gemetar apane atine goblok? Mosok yo titite iki lho. Ini kan sekarang Sarkem menjadi dugem, dunia gemar mengaji. Pokoknya sukanya metal, melu tahlilan. Orang kok metal yang kedua, memeknya gatal lah. Cara menyiarkan. Baik, pemirsa masih bersama saya nih Serina Hanifah. Ya. Iya. Cocok buatan Beb. Cocok. Omong ngono, cepet. Pondok Ora Aji paling tidak karo kuburan. Tak kandhani sik. Suarane enake kaya ngono. Apa meneh desahane iya. Ayo, Mbak. Kula polos lho Gus. Oh, alah rupamu kaya ngono polos. Api. Tapi santai, dia emang polos. Cowok itu memang suka dengan cewek yang polos. Baik polos pikirannya maupun polos busananya. Iya, lah bener. Selamat ngomong polos. Ayo do. Bib nanti buat ya Bib. Yo, sewet baik. Apa kesanmu terhadap Habib Zaidan dengan sholawatnya? Apa rasa aku lah bukuku lah wis oke lah Habib Zaidan lah urung. Apa kesanmu? Bikin adem. Oh, bikin adem. Orangnya bikin adem. Oh. Tak kasih tahu ya, tak kasih tahu. Kalau panas minum es, kalau penasaran ya dites. Iya. Itu loh kaum muslimin, ngaji 1 jam bayarannya 200 juta. Cuma seperti ini. Dan ini hanya ya 2 video dari sekian banyak video pengajian Miftah yang memang yang nggak ada isinya, nggak ada ilmunya kaum muslimin. Jadi kalau sampai bayar ratusan juta itu ya mubazir saja kaum muslimin. Malah itu sama saja membuang harta dengan sia-sia.
Mending mendatangkan para asatid salafi kaum muslimin yang disampaikan ilmu. Kalaupun mereka guyonan mereka ini guyonan yang bermanfaat, guyonan yang mendidik, nggak bakal keluar perkataan-perkataan yang nggak benar. Dan satu lagi, mereka nggak bakal mematok tarif. Nggak bakal mematok tarif. Andai mereka memiliki keluangan rezeki, malah bisa-bisa orang yang memberikan amplop ketika setelah mengisi pengajian ditolak, dikembalikan kepada panitia untuk operasional dakwah di sana. Ini ngaji isinya apa? Kok sampai dikasih 75 juta nggak terima, akhirnya dikasih 200 juta kaum muslimin ya. Akhirnya kan terungkap kaum muslimin. Mengapa Miftah menolak jadi menteri agama? Ya selain memang tidak punya kapasitas, ternyata memang dari sisi finansial jadi menteri agama ya bagi Miftah ya kurang menjanjikan. Ya mungkin bagi sebagian orang itu sangat fantastis. Gaji 1 bulan 18 juta. Tapi bagi Miftah, loh 18 juta. Uang saya sekali ceramah 75 juta. Itu pun saya tolak karena kurang mahal. Akhirnya saya dikasih 200 juta. Gaji menteri agama 18 juta. Gaji menteri agama setahun. Itu gaji saya 1 kali ceramah. Wajar. Dan alhamdulillah kalau Miftah menolak jadi menteri agama kaum muslimin ya. Mudah-mudahan ya ke depan orang-orang yang menduduki bidang agama Islam ya nanti diduduki oleh orang-orang yang faham terhadap syariat Islam yang hak kaum muslimin ya. Kita berdoa untuk kebaikan negeri kita kaum muslimin. Mudah-mudahan negeri kita ini dipimpin oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa mengimplementasikan nilai-nilai Islam di mana Islam ini disebut sebagai agama yang rahmatan lil alamin ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.